Kaktus salah satu jenis tanaman hias yang cara merawatnya tidak ribet dan juga bisa dikonsumsi loh pemirsa. Karena ternyata kandungan dalam buah pohon kaktus baik untuk pencernaan. Namun ingat ya pemirsa, tidak semua tanaman kaktus bisa dimakan loh. Ada beberapa jenis kaktus yang beracun dan sangat berbahaya jika kena kulit kita. Selain di Amerika Latin, kita juga bisa menemukan jenis kaktus yang bisa dimakan, seperti kaktus barel. Kaktus jenis ini buahnya berbentuk nanas, namun ukurannya lebih kecil dan tidak memiliki duri. Buahnya perpaduan antara lemon dan juga kiwi. Seger ya, sepertinya untuk diolah menjadi jus. Selanjutnya ada kaktus jenis prickly pear. Mengandung pektin yang mampu menurunkan kebutuhan insulin bagi penderita diabetes. Bahkan kandungan lainnya mampu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Ada lagi nih pemirsa, buah naga. Wah, ternyata buah yang sering kita lihat dan kita konsumsi ini termasuk salah satu jenis kaktus ya. Buah naga kaya akan vitamin C dan 80% kandungannya berupa air. Bagaimana pemirsa hidup sehat, tanaman jenis kaktus mana yang ingin Anda konsumsi? Oke, kembali bersama kami di Hidup Sehat. Wah, seger-seger tadi ya? Iya dokter Eko, seger banget. Cuman kayaknya lidah buaya nggak kalah seger ya dokter Eko ya? Iya. Nah, kita masih membahas mengenai lidah buaya. Ada fakta mitos yang belum terjawab nih dokter. Lidah buaya baik untuk meningkatkan kekebalan tubuh atau imunitas. Fakta atau mitos dokter? Fakta dokter. Fakta? Ya. Oke. Ya, karena lidah buaya itu dia bersifat imunomodulator ya. Artinya dia menjaga keseimbangan imun tubuh gitu ya. Dia bersifat imunostimulator gitu kan, seperti yang karena dia memiliki saponin. Namanya saponin itu untuk imunostimulator. Terus kemudian dia memiliki flavonoid. Nah, flavonoid juga untuk meningkatkan aktivitas dari makrofag. Jadi dia sebagai antibakteri. Jadi memang bagus untuk imunitas tubuh gitu. Setuju. Iya, apalagi di masa sekarang kan, apalagi yang berpuasa ya. Betul. Tidak makan, tidak minum, berarti lidah buaya salah satu solusinya ya. Iya, betul. Membantu juga ya. Nah dokter, tadi kan dokter sempat bikin ya lidah buaya untuk sahur. Yang cukup praktis. Nah, kira-kira ada resep nggak nih dokter untuk berbuka puasa? Mungkin yang bisa lebih enak, lebih seger lagi kita mengkonsumsinya gimana nih dok? Iya, kita kombinasi ya. Jadi lidah buaya tadi jangan lupa dicuci bersih ya, sekitar direndam 1-2 jam sampai hilang getah kuningnya gitu ya. Sampai benar-benar tinggal warna putihnya aja gitu, gel putihnya aja ya. Seperti ini. Kita butuh itu direndam, Dok? Iya, direndam dulu. Tadi direndam sampai bersih benar-benar hilang getah kuningnya gitu ya. Karena efeknya nanti kram perut kalau tidak bersih gitu ya. Sakit perut saat udah dikupas ya dok? Iya, saat sudah dikupas direndam dulu terus pakai air biasa. Air biasa. Air matang. Air matang. Betul, gitu ya. Sudah bersih, kita butuh 5 cm lidah buaya ya, kita blender gitu ya. Blendernya juga tidak usah terlalu lama gitu. Kemudian kita butuh ini jahe. Kita kombinasi sama jahe. Jahe kan juga bagus untuk imunitas tubuh ya. Kita butuh 2 cm aja gitu. Oke. Jahenya itu nggak usah dibakar, apa-apain nggak usah kan, karena akan dihancurkan. Iya, gitu ya. Ini tanpa air juga ya? Iya, tanpa air juga karena memang kandungan dari lidah buayanya sudah banyak air. Saya blender ya. Nama ramuannya apa dok nih? Ya untuk imunitas tubuh gitu aja. Ramuan imunitas tubuh? Iya bagus tuh, ramuan imunitas tubuh ya. Gitu ya. Maaf ya. Sampai halus sampai ya, agak pokoknya jangan lebih dari 60 aja. Mungkin memang agak susah karena blendernya besar. Karena sedikit gitu. Pokoknya dia nanti sampai hancur gitu, jangan lebih dari 60 detik. Khawatir nanti enzimnya rusak. Nah kemudian kita masih saring gitu ya. Nah kita saring. Jahenya itu seharusnya jahenya ikut hancur ya dok? Iya, harusnya ikut hancur gitu ya. Kemudian nanti kita kombinasi sama jeruk manis gitu. Jeruk manis ya. Karena ada takutnya kalau boleh sebenarnya jeruknya apa aja boleh. Kalau jeruk lemon, ada yang suka lemon misalnya nggak ada gangguan lambung boleh. Misalnya tidak sensitif terhadap lambungnya boleh. Gitu. Ini kita pakai jeruk manis gitu ya biar segar gitu ya.
Ya, Nah, dokter, udah. ini juga ada fakta dan mitos berikutnya, Dok. Ini katanya lidah buaya dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Ini fakta atau mitos? Itu fakta lagi Mbak Intan. Fakta. Wow, Iya. bagus-bagus ya. Banyak ya. banget manfaatnya. Iya. Kenapa? Karena dia memang banyak kandungannya, misalnya kayak flavonoid, arginin, kemudian kalium, itu bagus untuk menurunkan tekanan darah. Oh, ada kaliumnya juga ya, Iya, Dok? dia ada Pantesan dia kalium. membantu daya ingat tadi ya? Iya, Iya, ada iya, ingat juga menurunkan tekanan darah juga gitu. Oke, Oke. oke, oke. Ini tadi ya lidah buaya sama jahe yang sudah di blender kita saring, kemudian kita campurkan ke jeruk manis. Ya. Ini tadi jeruk ya, Dok, ya? Jeruk manis yang sudah diperas. Jadi minuman ada lidah buaya, ada jeruk, ada jahe tadi. Betul. Oke, ini seger-seger waktu apalagi buka ya. Iya, boleh ditambahin es nggak, Dok? Boleh ditambah es, Oh, boleh. boleh nggak apa-apa ya, asalkan nggak dalam keadaan kondisi Yang penting batuk tidak ya. batuk ya. Iya. Betul. Oke, nah sambil kita bahas ini kita bahas fakta mitos, dokter. Lidah buaya katanya dapat membantu mencegah kanker. Fakta Ya. atau mitos? Itu fakta, Dok. Oh. Fakta. Ya, jadi Fakta. tadi kan kandungan antioksidannya tinggi. Terus Iya. yang kedua dia sebagai meningkatkan imunitas tubuh kan. Jadi dia memiliki mengaktifkan sel-sel fagositosis gitu, fagosit gitu ya. Terus kemudian punya senyawa anti kanker, emoidin namanya gitu. Oke. Ya, berarti bukan cuma namanya yang buaya ya. Ternyata banyak manfaatnya. Tapi ini udah jadi, Dok ya? Iya, sudah jadi. Oke. Kalau lidah buaya kan banyak manfaatnya. Kalau buaya darat banyak alasannya. Asik. Pengalaman ya? Curhat ya. Minum lidah buaya berarti. Iya, itu dia. Nah, Iya. dokter ini udah jadi ya berarti ya. Tadi ini bisa ditambahin es kalau kita mau ya, Iya. berarti sama kalau mau manis lagi madu boleh. Boleh. Madu ya? Madu masih boleh. Oke. Oke. Ya. Nah, dokter Ekos nih aku kayaknya juga lagi agak sedikit batuk-batuk, dokter. Iya. Ini katanya ada fakta dan mitos beredar juga. Lidah buaya bermanfaat sebagai obat batuk. Ini fakta atau mitos? Itu fakta, Dok. Fakta. Oh. Ya. Banyak flavonoid tadi banyak manfaatnya itu sebagai antibakteri, kemudian juga di antivirus juga, antiparasit juga ya. Kemudian dia punya efek antiinflamasi. Jadi supaya untuk menenangkan tenggorokan. Kemudian dia juga bersifat ekspektoran, mengencerkan dahak. Gitu. Jadi memang bagus untuk batuk. Oke. Tapi kalau disertai dengan obat yang lainnya kan nggak masalah ya? Nggak masalah kalau untuk obat batuk nggak masalah. Tetapi yang nggak boleh adalah obat diabetes. Tidak boleh karena kan nanti dia akan drastis karena dia efeknya sinergis dengan sama-sama menurunkan tekanan gula darah. Ya? Betul. Oke. Berarti selain dikonsumsi di bulan puasa, sehat juga untuk selanjutnya ya? Sehat, baik. Asal itu tadi orang yang belum mengkonsumsi obat diabetes. Gitu. Oke, tapi hati-hati bagi penderita diabetes Iya ya? betul, memang harus dikonsultasikan dengan dokter yang merawat ya. Ya, baik dok. Nah dokter, kalau gitu tipsnya nih dok, gimana caranya mengkonsumsi lidah buaya supaya kita dapat manfaat yang lebih maksimal? Iya, jadi yang pertama tadi dicuci bersih ya, dicuci bersih, bebaskan dari lendir yang berwarna kuning tadi gitu ya. Boleh direndam selama 1 sampai 2 jam dengan air matang. Supaya tidak ada ini kan lendir kuning itu menyebabkan alergi ya, gatal-gatal kalau diaplikasikan pada kulit atau rambut. Terus kemudian juga dia bersifat kram perut ya, terus bersifat laksatif juga, bisa diare gitu. Jadi harus benar-benar bersih baru diolah. Kemudian mengolahnya pun di blendernya jangan lebih dari 60 detik supaya tidak rusak kandungannya. Gitu. Terus kemudian yang perlu diwaspadai adalah tidak disarankan untuk ibu hamil, wanita hamil tidak ya. Kram perut. Oh, kram Efeknya perut kram. itu. Terus pada penderita diabetes yang sudah mengkonsumsi obat dari dokter tidak disarankan karena dia bersifat hipoglikemi juga, sama-sama dia nanti drop gitu. Iya. Jadi itu banyak harus hati-hati juga. Harus hati-hati ya. Tapi memang banyak manfaatnya ya Betul. untuk kesehatan. Iya, oke baik. Makasih banyak dokter. Makasih dokter. Mbak Intan. Makasih Ya. dokter. Semangat ya, Terima kasih. dokter. Semangat puasanya. Nah dokter, ini kan lagi bulan puasa. Banyak yang mempertanyakan kondisi penyakit tertentu, salah satunya ginjal. Wow. Penyakit ginjal ini boleh nggak ya berpuasa dokter Ekos? Benar, kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Hidup Sehat. Sehat.